Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa sampai di titik ini. Yang kedua, sholawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda besar kita, suri tauladan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baiklah, kita sebagai manusia yang biasa saja, yang tahu meminta saja, tanpa ada rasa malu sedikit pun terhadap dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah selalu mengabulkan permintaan dari setiap hambanya tanpa ada rasa pilih memilih. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu yang berjudul tentang doa. Banyak di antara kita yang selalu bertanya, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Perlu kita ketahui bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah hal yang sepele. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga memiliki adab-adab, seperti tidak boleh terburu-buru dalam berdoa. Kita kaitkan kepada orang tua dan anaknya. Anak yang selalu meminta duit kepada orang tua dengan nada yang lembut, sopan, dan tidak terburu-buru. Begitu juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terburu-buru, sopan, dan lembut. Yang kedua, sebaik-baiknya orang berdoa, alangkah baiknya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap dosa yang telah kita perbuat. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu arti doa? Doa bukan berarti kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya orang-orang yang tertimpa musibah, tetapi meminta doalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya meminta ampunlah terhadap dosa yang telah kita perbuat, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan dan dari nafsu diri sendiri supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat. Dan bisa saja kita di hari ini beribadah dengan ikhlas, sabar, dan tenang, tapi bisa jadi di esok hari kita terdera oleh kemalasan. Dan siapa sangka kita di hari ini mengalami kebahagiaan, tapi tidak ada yang tahu di esok hari ataupun lusa sebaliknya. Maka daripada itu, kita alangkah baiknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sebaik apapun dan seburuk apapun. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, tiada suatu yang mulia dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan hambanya yang selalu berdoa kepadanya dalam keadaan lapang. Adapun waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa, seperti di waktu azan berkumandang, di antara azan dan iqamah, dan di akhir salam saat sholat wajib, di hari Arafah, di malam Lailatul Qadar, dan di sepertiga malam, dan di waktu hujan. Sekian. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang buruk datangnya dari diri ana sendiri. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.